Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, para Tribuners yang menyaksikan bincang bola virtual Tribun Timur. Pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan kesiapan PSM Makassar, dan kita sudah kedatangan dua narasumber yang saya banggakan ada hadir di sini. Pak Samsudin Umar. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Ya, kita ketemu dengan Pak Sam kembali. Ya, ini pada seri bincang virtual bola Tribun Timur yang sudah ke-8 ya. Dan Pak Sam hadir kembali ya sebagai mantan pelatih timnas, pelatih PSM dan segenap segudang prestasi di sepak bola. Oke, siap. Dan hadir juga pada sore hari ini kawan saya, Bro Sulaiman Karim. Halo Bro Sule, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Ewako salam PSM. Olahraga, Ewako PSM. Wah, ini salah satu kawan saya di lapangan dulu, sekarang menjadi media officer PSM Makassar. Oke, Tribuners, pada sore hari ini saya ulangi, kita akan membincang terkait dengan rencana kelanjutan dari kompetisi Liga 1 2020. PSSI telah memutuskan ya dari hasil sidang dengan Komisi Eksekutif bahwa kompetisi Liga 1 2022 akan dilanjutkan dan dipusatkan di Pulau Jawa. Ya, pada kompetisi ini nanti tim-tim yang berasal dari luar Pulau Jawa sedianya akan bermain atau berkandang di beberapa kota besar yang ada di Jawa. Ada Jogja, ada Surabaya, dan ada juga Bandung. Dan sekiranya PSM Makassar memilih akan berkandang di Yogyakarta. Informasi terbaru juga bahwa PSM memutuskan untuk memilih Stadion Sultan Agung di Bantul, ya masih di Provinsi Yogyakarta. Karena kita tahu bahwa di Yogyakarta ada beberapa stadion yang berkapasitas yang sangat bagus dan kelas internasional. Kita tahu ada Stadion Maguwoharjo, Stadion Sultan Agung, ya ada Mandala Kirida, dekatnya Jogja ada juga Manahan Solo. Nah, beberapa tim dari luar Pulau Jawa akan berkandang di situ. Salah satunya adalah PSM. Oke, sebelum bincang kita lanjutkan, kawan Tribuners juga bisa mengikuti dan bisa juga menitip pertanyaan nanti kepada narasumber saya yang gagah-gagah, yang hebat-hebat juga pada sore hari ini. Ya, ada Pak Sam, ada Bro Sule, ya terkait dengan PSM boleh, terkait dengan kesiapan, ya nanti akan saya berikan kesempatan mungkin nanti kepada Bro Sule duluan ya, bagaimana persiapan yang akan dilakukan PSM ketika memilih berkandang di Yogyakarta, di Stadion Sultan Agung Bantul. Oke, saya tidak ingin berlama-lama, lebih singkat waktu, boleh nanti Bro Sule ditengahkan sekitar 10 menit boleh. Saya persilahkan waktunya Bro Sule, silahkan. Ya, terima kasih senior saya, Kanda Arif. Lama sekali nggak ketemu ya, Alhamdulillah. Wah, Alhamdulillah. Dipertemukan di bincang virtual bola ini ya. Ini udah luar biasa sekali Tribun Timur, sudah episode yang ke-8. Saya ikuti 2 episode yang lalu. Tim nutrisi dari PSM Makassar dan yang terakhir tim dokter ya. Oke, sip. Ya, narasumber lainnya juga ada tim dokter timnas kalau nggak salah, Immanuel. Betul, fisioterapis. Iya, fisioterapis. Saya sapa juga legenda, the living legend. Wah, betul. Ya, legenda hidup PSM. Sepak bola. Oh, bukan PSM, Indonesia ini. Betul. Iya. Bapak Bapak Samsudin Umar, tapi saya akrabnya panggil Om. Izinkan saya panggil Om. Gitu ya. Panggil apa saja. Siap, Om Sam. Kalau saya lihat ini Om Sam, menurut saya beliau ini adalah sosok yang paripurna di sepak bola ya. Wih, luar biasa. Sukses sebagai pelatih, sukses sebagai pemain, sukses sebagai pelatih. Yang bawa PSM juara ini beliau. Betul. Ya. Dan sampai sekarang pikiran-pikiran tentang sepak bolanya masih cemerlang.
saya jujur saja setiap PSM mau main itu saya selalu cari koran. Sehari sebelum main saya cari koran. Saya mau cari koran atau media-media mana yang mewawancarai Om Sam ini. Saya baca analisanya dan ya. Saya baca analisanya dan betul-betul apa yang menjadi analisanya beliau ini 80% sampai 90% akurat. Wih. Seperti tadi. Ya betul. Oke. Jadi tadi sesuai teman saya ya Kak Arif tanyakan soal persiapan ya, persiapan PSM Makassar. Jadi perlu kami informasikan pada Tribuners bahwa sekitar 3 hari yang lalu mungkin ya, itu kita ikut manager meeting dengan PT Liga. Jadi 18 perwakilan klub itu meeting dengan perwakilan dari PT Liga, kemudian PSSI, ada tim dokter dari PSSI juga. Nah, di situ mereka memaparkan roadmap dari Liga 1 musim 2020 ini yang akhirnya kemudian sempat menuai pro dan kontra antara lanjut atau tidak, akhirnya dilanjutkan. Nah, kick off-nya 1 Oktober dan insya Allah akan berakhir 28 Februari. 2021 begitu. Ya? Ya, 2021. Jadi memang banyak pertimbangan, banyak alasan yang dikemukakan oleh PT Liga dan PSSI mengapa Liga ini penting untuk dilanjutkan. Ya, beberapa poinnya itu adalah misalnya di tahun 2021 itu Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia Under 21. Jadi ini merupakan semacam kampanye kepada dunia luar bahwa Indonesia itu siap untuk menyelenggarakan pertandingan agenda FIFA seakbar atau sebesar Piala Dunia itu. Meskipun ya levelnya masih level untuk usia muda ya. Kemudian juga pentingnya untuk menggelar Liga 1 ini, ya meskipun di tengah pandemi, adalah untuk mematangkan skuad muda, pemain-pemain muda yang tersebar di beberapa klub, yang nantinya mereka nanti ini akan menjadi tumpuan timnas U21 di Piala Dunia Under 21 itu, 2021. Nah, kemudian ada poin terakhir bahwa dengan bergeraknya Liga ini, maka roda ekonomi juga akan ikut terputar. Jadi mungkin sekilas itu yang saya sampaikan, memang ada beberapa poin, tapi poin pentingnya adalah 3 poin itu. Nah, kemudian terkait kesiapan PSM Makassar sendiri, ya memang kita pun berkomitmen bahwa kita siap untuk mengikuti keputusan PT LIB selaku operator Liga dan keputusan PSSI bahwa Liga akan dilanjutkan. PSM berkomitmen, ya kita siap ikut, ya dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan dan beberapa opsi-opsi yang ditawarkan oleh PT Liga. Jadi ya intinya kita siap. Ya sampai sekarang, ya setelah kita mengikuti manajer meeting itu, kita pun melapor kembali ke manajemen, kemudian manajemen berbicara dengan tim pelatih, kemudian dibicarakan dengan pemain, dan insya Allah dalam waktu dekat ya kita akan segera menggelar persiapan-persiapan itu. Mungkin itu poin-poin penting yang saya sampaikan di awal. Ya silakan mungkin kalau Kak Arif ada pertanyaan lanjutan. Oke, dari situ mungkin saya bisa lanjutkan terkait dengan kapan mulai pemain PSM kira-kira latihan atau pemanggilan pemain atau pelatih juga. Mungkin juga ada mungkin juga terkait dengan pembahasan kontrak pemain yang baru atau bagaimana? Mungkin Bro Sulik bisa jelaskan juga. Iya, betul. Jadi memang idealnya adalah kita akan berkumpul di pekan-pekan pertama bulan Agustus ya. Agustus ya? Iya, pekan pertama, minggu-minggu awal.
Tapi ya memang sebelum pemain berkumpul, ya memang manajemen dan pelatih, pemain dan ofisial itu terlebih dahulu akan membicarakan perihal aturan baru soal kontrak pemain, kontrak pelatih dan ofisial. Dan memang sudah ada arahan dari PSSI dan PT Liga memang boleh dipersilahkan untuk renegosiasi kontrak. Jadi setelah renegosiasi kontrak itu selesai, baru kemudian pemain akan diberi instruksi untuk berkumpul di Makassar, berlatih, dan kita akan melanjutkan kompetisi. Sebelum kita kompetisi Liga 1, kita mungkin akan bermain dulu di AFC September ya. Iya, betul. Iya, begitu. Oke, kalau terkait dengan AFC Cup, kesiapan PSM apakah sejauh ini kan sudah ada jadwal, sudah ada kalender bahwa ditetapkan bahwa PSM akan main 1 minggu enggak salah itu ya Sule ya? 23, 26 dan 29. Betul, iya. 9 hari, iya. Artinya di waktu itu bahwa PSM akan main dalam jeda waktu mungkin 3 hari, 4 hari 3 hari, betul. Adakah pembicaraan atau meeting kah dari pelatih atau persiapan terkait dengan kompetisi AFC sendiri? Kalau untuk informasi AFC sendiri, perkembangannya kan memang sudah kita laporkan lebih dulu daripada liga ini. Jadi kami yakin bahwa tim pelatih memang sudah punya gambaran, program kira-kira apa yang akan kita lakukan sebelum kita berlaga di AFC tanggal 23, 26 dan 29 itu. Oke. Artinya PSM sudah membuat persiapan juga terkait dengan AFC Cup. Ya. Kalau sejauh ini mungkin ada target yang ingin dicapai yang boleh diulang juga di situ? Ya. Dari musim ke musim ya memang PSM Makassar adalah tim yang dituntut untuk mempunyai target tinggi ya. Iya. Nah, kita tahu juga manajemen kita, CEO Pak Munafri Arifudin dalam setiap kesempatan di awal musim kalau berbicara target ya selalu kita ya sebagai PSM Makassar, tim PSM Makassar ya memang tuntutannya pasti tinggi ya. Ya mudah-mudahan saja bahwa target itu bisa kita penuhi. Setidaknya untuk di musim ini misalnya AFC ya kita bisa mengulangi lah prestasi musim lalu ya. Musim lalu kan sampai di semifinal. Ya, semifinal zona ASEAN ya betul. Ya mudah-mudahan kita bisa capai itu. Amin. Artinya kan sekarang masih penyisian grup ya? Iya, kita masih penyisian grup ya. Iya, PSM posisi ketiga. Masih ada 3 pertandingan. Ya, masih ada 3 pertandingan. Ya masih peluang kita masih cukup terbuka lah. Artinya kalau di situ kalau ketemu seperti PSM kan cuma sangat berpengalaman lawan kayak tim Filipina itu ya, kayak Iloilo kayak FC Iloilo ya, betul. Betul. Artinya kan dari pertandingan terakhir pun PSM tapi PSM sempat seri ya waktu di kandang kemarin. Iya, kita seri lawan Filipina itu, kayak FC Iloilo. Tapi artinya motivasi untuk bisa lolos dari penyisian grup H ini ya, Bro Sule ya. Iya, pemain dan pelatih semua punya motivasi dan target yang sama. Apalagi pelatih yang sekarang ini Boyan Hodak ini kan memang pelatih yang cukup berpengalaman di Asia ya. Dia bawa timnas U19 Malaysia juara. Saya yakin dia mau menjaga prestisenya. Saya yakin dia pasti tetap pasang target tinggi lah. Oke, siap. Kalau begitu saya pindah ke Pak Syam. Ini karena beliau ini adalah pelatih, mantan juga pemain yang tahu. Saya pikir kalau pemain, persiapan dan sebagainya terkait juga dengan Liga 1 yang lanjut di satu berhome base di luar Makassar, artinya ke Jogja gitu Pak Sam ya. Bagaimana apa yang harus dilakukan ketika itu dilakukan? Maksudnya para pemain, pelatih, mungkin ada gambaran atau bayangan-bayangan pengalaman yang pernah dilalami Pak Sam. Saya persilahkan Pak Sam. Ya, makasih ya. Nah ini dampak dari pandemi COVID-19 ini. Iya. Memaksa kita bertemu melalui virtual. Kemudian hal-hal
yang kita mau bicarakan ini kan memang semua terkait, ya kan? Iya. Karena pandemi ini, saya rasa semua cabang olahraga berdampak. Nah, kebetulan saya di KONI di bagian BIMPRES, pembinaan prestasi. Jadi ada 43 cabang olahraga yang kita akan persiapkan ke Papua, ini berdampak seperti ini. Oleh karena itu, sebelum saya masuk bagaimana persiapan tim, kemudian bagaimana masuk, ini ada hal-hal yang mungkin ingin saya sampaikan, tapi bukan berarti saya pesimis. Karena tidak mungkin federasi mau menjalankan kompetisi ini kalau tidak menghitung segala aspek yang akan terjadi. Misalnya, apakah keseriusan PSSI ini sesuai yang dikatakan tadi Pak Sule, bahwa ini harus berjalan mulai 1 Oktober. Itu yang pertama. Yang kedua, manajemen kan tentu dalam hal bagaimana menjalankan kompetisi ini, bukan semata-mata bagaimana hanya membuat tim, tapi dia juga kan perlu mencari dana untuk bagaimana kelanjutan daripada tim ini. Iya, betul. Ya kan? Kemudian yang ketiga, pandemi ini kan kita tidak tahu kapan mau berakhir. Iya, betul. Kita tidak bisa membaca. Nah, oleh karena itu, yang pertama mungkin dulu, PSSI ini apa sih yang ingin dicapai dalam hal bagaimana menjalankan kompetisi ini dalam kondisi seperti ini? Misalnya, manajemen itu dalam hal sponsor, pasti sponsor ini agak ada tanda kutip ragu-ragu dia ini bagaimana ikut dalam bagaimana berkontribusi kepada tim. Itu yang pertama. Kedua, pandemi ini kita tidak tahu apakah akan menurun, landai atau naik. Dan ini terkait dengan pemerintah. Nah, saya kasih contoh, kalau misalnya sementara berjalan 2 kali pertandingan atau 1 bulan, 2 bulan, tiba-tiba ada keputusan pemerintah mengatakan bahwa ini tidak bisa dilanjut. Ini kan jadi problem juga kan? Nah ini harus benar-benar kita harus antisipasi. Kemudian yang ketiga, tadi terkait bahwa kalau kompetisi ini jalan, maka akan berakhir pada bulan Februari. Betul, 28 Februari. Sementara kalau saya tidak salah, saya juga pernah ikut AFC dulu, PSN, itu kalau saya tidak salah, Januari itu sudah dimulai. Nah, sudah ada ini, ya, harus sudah ada yang didaftarkan. Ya. Belum ada klasemen yang jelas di situ, kemudian kompetisi kita masih berjalan. Nah ini perlu semua kita harus pikirkan bersama. Jadi yang pertama masalah, saya rasa PSN pasti sudah siap masalah komitmen terhadap pemainnya kan, tentang keuangan dan sponsor apa segala pasti sudah siap kan. Tapi ini kan kita menjaga kemungkinan-kemungkinan. Siapa tahu sementara berjalan terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Ini kan problem juga buat manajemen, kasihan kan? Iya. Nah, ya. Yang kedua itu pandemi ini kita kan tidak tahu kapan akan berakhir. Tiba-tiba ada keputusan, kalau pemerintah yang putuskan, pasti semua berhenti, ya kan? Ini yang saya ingin tahu, saya belum jelas. Kemudian bagaimana sistemnya kalau kompetisi berakhir Februari, kemudian AFC itu Januari sudah jalan kan? Nah ini yang perlu ini. Terkait dengan bagaimana kesiapan tim. Apalagi sekarang bulan Juni, Juli, Agustus, Oktober, ada berapa bulan ini sebelum masuk kompetisi? 6 bulan mungkin, 6 bulan, sekitar 6 bulan. Ya. Ini masih ada waktu, Karena saya bekas pelatih, mungkin ada hal-hal yang kita ingin capai dalam satu tim, bahwa tim itu dibuat by design. Ya kan, dengan kualitas secara individu maupun apa yang kita ingin capai.
saya hanya melihat di sini bahwa di era pandemi ini secara kelompok itu kan belum bisa terlalu sering begitu. Karena ini ditakutkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Tapi kalau kita sebagai pelatih dalam hal menyusun program ke depan itu kan pasti ada persiapan umum, ada persiapan khusus, ada prakompetisi. Nah, jadwal-jadwal ini kita harus tahu. Karena kita itu pelatih dalam hal bagaimana merancang satu tim, kita harus tahu apa program mingguannya apa, ya kan, kayak mikro, kemudian makronya apa. Nah, makronya ini kan sampai di 5 bulan, 4 bulan kan. Ini harus ditahu, apalagi sistem kompetisi ini kan tidak seperti yang biasanya kan. Iya. Dulu kan ya ada yang langsung ke mana, ke Papua, ke Surabaya, kembali lagi. Nah ini harus ditata betul bagaimana periodisasi. Karena kompetisi itu adalah kebiasaan kita melatih, kebiasaan kita membuat program makro, mikro, kemudian periodisasi sesuai dengan kompetisi yang mau dilakukan. Sehingga di dalam pertandingan ala bisa karena biasa terhadap bagaimana program-program yang kita mau capai. Ya, ini harus ditahu, seperti tadi dikatakan bahwa 3 hari bermain lagi, 3 hari bermain lagi. Ini mau tahu di mana dia punya peak performance-nya per minggu. Hari apa yang dia mau main. Nah, saya rasa pelatih udah tahu ini kan, bagaimana membuat itu. Karena kalau kita misalnya jadwalkan peak-nya atau yang ingin dicapai hari Senin, kemudian pertandingannya hari Rabu, nah itu kebiasaan ini kan pasti akan berubah dalam sistem bagaimana manusia atau tim dalam bermain. Nah, ini pengalaman saya dulu, saya harus tahu itu jadwal-jadwalnya, supaya nanti pelatih jangan bingung dalam hal bagaimana menyusun program-program seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa PSM itu auranya, kemudian motivasinya tinggi itu ketika dia bermain di stadion Matrawangi. Dia bermain di depan publiknya. Dan seperti saya katakan tadi, bahwa PSM itu tidak terlepas dari budaya, etika, kemudian karakter, dan atmosfer daripada penonton ini. Nah ini harus kita jaga semua ini. Karena otomatis pas dibantu di sana, pasti tidak beda kalau dia masuk di stadion Matrawangi. Nah ini yang kita harus antisipasi. Nah sebelum jalan ini, saya hanya memberikan gambaran sedikit. Bahwa PSM itu seperti yang saya sebutkan tadi, aura dan atmosfernya dan semangatnya itu ada di stadion Matrawangi, ada di Makassar, ada di Sulawesi Selatan. Saya kasih contoh. Ketika kompetisi 2019, PSM main di luar ada 17 kali, ya kan? Yeah. Nah, ada 15 kali, kalau saya tidak salah, kalah dan 2 kali draw. Nah ini harus diantisipasi nih, jangan terulang lagi. Karena kapan terulang ini, mudah-mudahan kompetisi ini tidak ada degradasi, tidak ada ini kan. Nah, karena musimnya ini musim pandemi, karena ini kan dadakan. Nah, saya juga tidak tahu ini arahnya PSSI mau kemana ini, dia punya kompetisi kan. Nah, kalau ada hal-hal yang saya sebutkan tadi itu terjadi sesuatu, ya itu pasti kan akan repot kita kan, repot manajemen, kasihan manajemen. Itu yang seperti saya katakan tadi, masalah keuangan, masalah kesiapan tim, kemudian pemasukan kan juga susah kalau dibantu di sana kan. Nah ini penonton, tidak ada penonton memang Pak Sam. Tidak ada penonton. Ini saya minta juga Pak Sule kasih gambaran di mana kasihan nilai plusnya itu PSM sebagai manajemen. Karena kita ini pelatih dulu, kita di samping kita bagaimana membuat taktik strategi tim juga, secara motivasi kita harus tahu juga bagaimana faktor-faktor ekonomi yang seperti ini kan. Kemudian yang selanjutnya, karena ini kompetisi, saya tidak tahu apakah dadakan ini atau bagaimana, karena antara ada iya atau tidak. Pastikan dalam kompetisi kan kita harus semua maksimal.
Ya kan? Harus maksimal, pemain harus maksimal, pelatih maksimal. Kemudian kompetisi itu ada nilai yang kita lihat kan. Saya percaya bahwa PSM itu secara kualitas tim, saya tidak ragukan artinya tim itu ada kualitas bagaimana pemainnya, kualitas bagaimana pelatihnya, kualitas bagaimana cara bermainnya, itu pasti sudah dikuasai semua. Iya. Kemudian yang kedua, jiwa kompetitifnya. Ini jiwa kompetitif ini yang kita takut nanti, ya mudah-mudahan tidak. Insya Allah tidak, Pak Sam. Alasan-alasan pemain kan bervariasi kan. Wah, kita ini begini nih, kita begini, persiapan kurang bagus, gaji tidak ini apa. Ini tidak boleh ada seperti ini. Ini harus ditekan dari awal. Supaya pemain itu jangan ada bahasa-bahasa yang bisa menurunkan semangat dan motivasinya. Yang ketiga, etika seperti ini jangan nanti berjalan ada hal-hal yang kita tidak inginkan langsung disalahkan keadaan. Nah, ini yang harus dijaga benar ini sebagai tim yang memang punya reputasi dan punya kualitas dan memang sangat dibanggakan ini, itu kita harus jaga ini. Karena meskipun pemain profesional bagaimana, kalau kondisinya dia bisa salahkan keadaan, bisa dia salahkan kondisi, dia bisa macam-macam. Padahal ini tujuan daripada kompetisi ini adalah bagaimana prestasi. Seperti kita ketahui bahwa target PSM itu adalah target juara ya. Kita tidak pernah punya target yang bukan yang hebat, pasti hebat. Oleh karena itu sampai sekarang PSM itu masih selalu bertengger di papan atas, Pak Sam ya. Klasemen nasional yang sangat menggembirakan. Nah, ini harus dijaga benar ini. Karena kita pun, saya juga meskipun saya tidak ke lapangan, tidak ini, tapi kalau PSM itu main, saya selalu ditanya. Saya, bagaimana PSM ini? Meskipun saya ke pengantin, itu yang ditanya, kenapa PSM begini? Saya kemana, pasti ditanya. Mungkin sudah melekat, Pak Sam. Nah, hal-hal begini juga biasa membuat gelisah saya. Kegelisahan ini yang perlu saya kemukakan, tapi hanya melalui teman-teman saya seperti Pak Sule biasa di warung kopi. Dan ini kan bicara lepas saja. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, bagaimana konsekuensi seperti sebutkan tadi, seperti manajemen tentang bagaimana pendanaannya, kasihan karena ini tidak ada penonton. Nah, di mana sumbernya ini? Karena ini kan mengurus bola itu tidak ada yang untung, yang ada rugi. Ya kan? Apalagi ini tidak ada penonton. Nah, mungkin perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa keuntungannya itu apa? Mungkin dari sponsor, mungkin dia aksiar, apa segala kan. Nah, ini kan harus ini. Kemudian kita harus tahu juga bahwa kalau terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, tiba-tiba PSSI atau BNPB katakan bahwa ini tidak bisa lanjut ini karena ini kan jadi problem ini. Ini mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kita perlu mengantisipasi semua hal yang seperti ini. Nah, ini mungkin yang ingin saya jelaskan, ingin saya sampaikan. Semoga apa di pikiran-pikiran kita tentang bagaimana nanti ke depan itu tidak terjadi, dan tentu kita berharap PSM itu selalu ada di puncak klasemen dan membawa nama kita untuk bagaimana selalu menjadi trademark. Artinya kita punya logo PSM itu di mana-mana, biar kita tidak pakai begini orang tahu bahwa PSM kan. Nah, ini yang perlu kita jaga supaya jangan nanti ada bahasa nanti ini belum, karena ini kan pandemi. Jadi dia saja enggak boleh ada bahasa begitu. Nah, saya katakan tadi jiwa kompetitifnya harus dijaga. Karena kita adalah tim yang profesional. Orang profesional tidak pernah ada keluhan. Ya kan? Kapan kau masuk di arenanya,
kau harus junjung tinggi itu nilai-nilai profesional, jiwa kompetitif, punya etika, dan punya kualitas. Nah, itulah yang dijual. Nah, manajemen ini ya, betul-betul saya kasihan kalau misalnya meskipun Pak Abdi ini punya dana yang cukup untuk bagaimana ini, tapi kan kita tidak tahu sedangkan biasa main di stadion, aku angin penonton penuh apa segala dengan konsekuensi penontonnya banyak, tapi tetap juga kan kadang-kadang ada keluhan, apalagi ini main di Bantul, jauh dari ini, biaya operasional di sana, kemudian tanpa penonton, operasionalnya ini perlu kita ini. Bagaimana caranya kita bisa bantu, ya kan? Betul, mungkin betul. Itu dulu yang pertama. Oke, kayaknya Om Sule tadi dari Pak Sam bisa ditanggapi nih terkait dengan kejelasan kompetisi bahwa kan memang tidak ada penonton, ya, dan kira-kira pemasukannya untuk manajemen apa untuk meyakinkan bahwa manajemen PSM bisa akan lanjut, apalagi di ini kan saya betul. Sebagai ini kan saya tidak tahu bagaimana, saya hanya melihat dan menonton, dan saya pernah terlibat dalam satu manajemen. Kasihan juga, biasa mau beli jeruk saja, mau beli ini apa, kemudian pemain macam-macam. Karena mengurus pemain bola itu sangat kompleks, ya kan? Macam-macam ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Betul Pak Sam. Itu selalu cari pembenaran yang tidak benar kan, jadi pembenarannya tidak benar. Mungkin Om Sule bisa jelaskan tadi pertanyaannya Pak Sam terkait dengan pendanaan, tentang dari mana, apakah ada sharing dari PT Liga, dari mungkin tayangan live streaming, mungkin bisa jelaskan. Oke, persilakan. Memang betul yang menjadi kekhawatiran Om Sam ini betul ya memang tidak salah lah beliau, kita katakan memang living legendnya PSM Makassar, bahkan sepak bola Indonesia, karena beliau sangat tahu segala masalah-masalah yang kompleks dalam sepak bola, apalagi sepak bola Indonesia, begitu ya. Saya yakin memang pasti manajemen PSM Makassar sudah punya bagaimana menghitung untung ruginya ya, sehingga akhirnya berkomitmen untuk tetap melanjutkan Liga 1 ini. Saya tidak tahu banyak, tapi ya yang pasti bahwa sponsorship kita dengan beberapa pihak itu tetap jalan. Ya meskipun hampir pasti bahwa memang angkanya dirasionalisasi ya. Tapi kalau untuk operasional, ya itu memang sudah ada komitmen dari PT Liga bahwa ada beberapa item-item yang memang cost-nya besar, itu akan menjadi tanggungan dari PT Liga. Misalnya hotel, ya, kemudian akomodasi. Jadi mereka berkomitmen di antaranya mereka berkomitmen di dua item itu yang memang kalau kita menjalankan roda kompetisi, dua item itu yang memang cukup besar, cukup besar cost-nya. Untuk itulah makanya di musim ini memang nilai subsidi itu naik. Jadi berapa persen itu Om Sule? Untuk kira-kira berapa ya presentasinya? Jadi untuk setiap bulan subsidi itu naik menjadi 800 juta. Itu akan diberikan dalam 6 termin. Jadi ya 6 bulan ya, 6 bulan. Jadi 1 bulan masa 1 bulan masa persiapan dan 5 bulan masa kompetisi. Nilainya begitu, nilainya semua naik. Dapat itu ya. Ya, jadi nilainya memang naik. Saya yakin ya mudah-mudahan dengan ya betul yang dikatakan Om Sam tadi ya, yang namanya ngurus bola itu bukannya untung, malah memang justru buang bola, tapi ya begitulah mungkin ini kecintaan orang-orang PSM terhadap PSM, sehingga ya meskipun memang dibilang buang duit ya, tapi ya mungkin di situ letak kecintaannya terhadap PSM Makassar. Saya pikir di situ adalah bagian dari komitmen manajemen ya. Artinya kan Pak Sam tadi menanggap bahwa kalau terkait dengan pendanaan, PT Liga akan membantu. Dan juga mungkin ketika nanti tayangan itu akan ditayangkan secara live streaming atau dibagikan ke televisi, setiap klub yang bertanding ya, saya pikir juga akan mendapatkan
sharing atau sharing keuntungan ya dari sharing situ profit, ya. Iya, sharing profit di situ ya, Bang Sude ya. Iya, Oke. betul. Mungkin ya ini bincang kita terkait dengan persiapan tim. Tadi Bro Sule sudah mengatakan pada minggu awal Agustus. Ya, idealnya begitu ya. Idealnya, artinya belum ada ya bahwa pemanggilan pemain. Tapi memang arah pembicaraan tim pelatih dan manajemen memang ke situ, arahnya ke situ. Iya. Artinya persiapan bahwa pemain akan dipanggil pada awal Agustus ini. Iya. Nah, dari situ terkait dengan persiapan memungkinkan sekali bahwa di situ akan dilakukan renegosiasi kontrak ya, Bro Sule. Ya, sebelum pemanggilan pemain memang tahapan itu dulu yang akan dilakukan oleh manajemen. Oke, artinya di situ untuk lebih clear bagaimana mereka para pemain ini untuk menyelesaikan kompetisi sampai 6 bulan ke depan. Iya, betul, ya. Oh, kemudian terkait dengan kompetisi di Jawa. Oke, silakan Pak Sam. Ini kita kan bukan artinya kita ini cinta PSM, kita mau PSM ini bisa lebih bagus lagi ke depan kan. Nah ini kan kompetisi kan nanti bulan Oktober, ya kan. Sementara persiapan mungkin mulai dari sekarang ya. Agustus ini. Agustus. Ya. Kemudian subsidi diberikan itu pada saat kompetisi. Subsidi itu akan diturunkan dalam 6 termin, Om Sam. Jadi 1 bulan masa persiapan dan 5 bulan kompetisi. Jadi kita berhitung mundur coba 6 bulan dari Februari. Dia tidak mengerti bahwa 1 bulan sebelum ini gajinya harus dibayar kan, tidak kan? Ya kan biasanya begitu. Nah, oleh karena saya tadi sudah tekankan, ini harus kita antisipasi, jangan nanti begitu jalan. Terus kemudian ada suara-suara sumbang yang keluar bahwa kondisinya memang seperti ini. Nah, ini saya yakin pemain-pemain PSM ini dengan personilnya, pelatih apa segala dengan 800 juta saja per. Itu pasti tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Kecuali kalau hanya untuk hotel, untuk ini biaya pelaksana itu bisa. Tapi hal-hal yang lain ini pasti tidak cukup. Nah ini yang saya ini. Tapi saya yakin bahwa tidak mungkin PSM mau ikut atau klub mau ikut tanpa ada pertimbangan matang. Manajemen sudah komit, tahu Pak Sam. Artinya komit, ya. Tapi jangan sampai nanti jalan ada bahasa-bahasa yang klasik yang keluar kan. Ini seperti ini. Itu yang saya katakan tadi. Kalau orang sudah profesional, orang sudah jalan, jiwa kompetitifnya itu harus dijaga. Dan etikanya untuk bagaimana menjalankan roda kompetisi ini itu harus komitmen di situ. Jadi pemain kita harus benar-benar memberikan pemahaman dan penjelasan tentang bagaimana sih kompetisi yang dilaksanakan pada musim pandemi seperti ini. Nah, mungkin itu. Jadi saya tidak saya hanya betul. Gambaran seperti yang pasti betul, masukannya betul. Masukannya sangat betul itu Om Sam, betul. Jadi catatan tersendiri lah buat kami di manajemen dan pasti akan kita sampaikan seperti itu. Oke, saya pikir Pak Sam. Saya kira itu tadi sudah jawabannya. Yang penting manajemen komitmen untuk tetap melanjutkan. Apalagi tadi PT Liga sudah jelaskan juga dengan Bro Sule bahwa PT Liga Indonesia Baru akan menanggung terkait dengan hotel, akomodasi, transportasi antar stadion dan sebagainya. Terkait dengan subsidi nanti dan juga kekurangan saya pikir manajemen akan mengusahakannya. Apalagi tadi sempat diutarakan juga ada seri profit cukup. Ya pasti komitmennya manajemen Pak Sam kan itu kita pegang. Federasi harus paham itu. Iya. Federasi lebih banyak uangnya, kasih lebih itu, jangan 800. Mudah, harusnya begitu. Saya bukan yang bagian megang uang, itu uang, tapi saya tahu persis bahwa jumlah segitu masih jauh. Betul. Ya. Keberhasilan. Tadi mungkin penjelasannya Bro Sule Pak Sam ya, 800 itu tadi per termin atau dari setiap bulan itu 800 Setiap bulan selama 6 bulan. Jadi 6 bulan saja ya kan, padahal selama 6 bulan ini kan 6 bulan. Ya kan? Iya.
Tidur saja Tapi, dibayar. tapi satu yang mungkin masukan juga untuk manajemen bahwa dari bincang bola seri-seri sebelumnya, beberapa kali saya mengundang pemain, apakah Hilman, apakah Rashid, ya, apakah beberapa pemain lain sangat ingin segera bermain karena mereka merasakan bahwa sehari ini mereka tidak punya pendapatan. Artinya pendapatannya sangat minim dari jumlah gaji yang sudah dipotong hingga 70% itu ya. Dengan kondisi itu mereka Tapi sangat dia harus mengerti kesulitan itu. ya. Pemain harus mengerti kondisi itu. Ya kan, kadang-kala kan pemain biasanya kalau sudah jalan, tidak semua tidak semua. Iya, tidak semua, betul. Artinya kan kita sudah bangga bahwa PSM akan komit untuk menjalankan liga kembali ya, dan juga saya harapkan juga nanti ya wakil PSM mentong. Oke, bahasan kita berikutnya ini terkait mungkin nanti bisa dijawab sama Bro Sule dan Pak Sam. Kabar terakhir soal Ferdinand Sinaga ini, kata ya, yang tiba-tiba mengambil langkah meninggalkan PSM. Dalam artian dia pergi ke PSMS Medan membuka pembicaraan untuk menjadi pemain pinjaman di kota kelahirannya. Bro Sule mungkin bisa menjelaskan terkait dengan kepergian atau hengkangnya salah satu striker andalan kita ini. Striker yang selalu, meskipun tidak selalu starter, dia adalah selalu pembeda, menciptakan gol. Tentang Ferdinand Sinaga. Mungkin Bro Sule bisa jelaskan. Saya persilahkan. Ya, jadi memang ini pun sebenarnya cukup mengejutkan ya buat kita semua. Jangankan teman-teman, jangankan Tribuners atau Om Sam misalnya atau Kak Arif. Saya sendiri pun terkejut ketika tiba-tiba saya melihat artikel berita yang berjudul bahwa selangkah lagi Ferdinand Sinaga gabung PSMS Medan begitu. Saya kemudian mencoba mengontak beberapa orang di PSM Makassar dan akhirnya saya menemukan jawaban bahwa memang Ferdinand Sinaga itu memang dia minta izin untuk pergi ke Medan dan ya memang oleh tim diizinkan lah, ya diizinkan. Tapi kalau sampai sekarang, sebenarnya kalau kita mau berbicara secara regulasi atau bahasa gampangnya kita ngomong resminya gimana, sampai sekarang ya Ferdinand Sinaga sebenarnya masih pemain PSM Makassar ya. Apalagi memang dia kan statusnya nantinya statusnya adalah pinjaman. Kenapa PSM Makassar sampai sekarang ini belum merilis status resmi Ferdinand Sinaga? Iya, betul. Kenapa kita belum merilis status resminya? Karena ya memang masih berproses. Bahkan surat permintaan untuk peminjaman itu baru masuk kemarin. Nah, bahkan baru masuk kemarin. Sementara kemarin lusunya udah rame kan? Bahkan Ferdinand Sinaga sendiri udah di Medan. Ya. Tapi surat permintaan peminjaman dari PSMS Medan itu baru masuk kemarin. Dan hari itu juga kemudian diteruskan ke pimpinan. Ya, saya yakin saat ini sudah ada dalam tahap komunikasi ya antar dua pimpinan klub ini. Jadi seperti yang saya katakan kepada teman-teman wartawan, PSM itu tertib dalam segala hal, termasuk tertib dalam urusan pemain yang datang dan yang pergi. Nanti ketika dokumennya sudah beres, regulasinya sudah beres, bahkan namanya sudah terdaftar di klub barunya masing-masing, baru kita bisa mengatakan resminya. Seperti itu. Jadi ya kita selalu berupaya lah untuk tertib dalam hal-hal seperti itu. Oke, saya pikir Bro Sule kan tahu bahwa media sosial kan seperti itu kan. Ya, betul. Melihat Ferdinand berlatih di Medan, nah pasti akan tercuat rasa ingin tahu, apa dibikin Ferdinand di sana? Ternyata sudah gabung, terakhirnya kan tersiar. Kalau sampai sekarang kalau ada orang yang bertanya, loh kok ini Ferdinand Sinaga latihan di sini? Saya berpikir, saya menjawab bahwa loh latihan bisa di mana saja kan? Terutama di masa pandemi seperti ini. Teman-teman mau latihan bersama tim ini, latihan bersama tim ini. Ya bagus juga lah untuk Ferdinand Sinaga, dia lebih duluan untuk memanaskan mesin ya. Cuman kalau status resminya Ferdinand Sinaga ya sampai sekarang memang masih sementara berproses. Oh iya. Ya, dan saya yakin kalau memang sudah seperti ini, pemain yang bersangkutan sudah ada di sana, kemudian sudah berfoto bersama manajemen, saya yakin ya memang akan mulus-mulus saja sih jalan peminjaman pemain ini. Oke.
saya sempat sebelum bincang bola kita tadi ini, saya sempat mendengar bahwa Pak Sam kabarnya juga ditelepon terkait dengan Ferdinand Sinaga. Bagaimana ceritanya itu Pak Sam? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, saya sebenarnya sudah tidur semalam. Tadi malam ya, tadi malam. Kemudian teman saya itu Julius Raja, dengan teman dari Perserikatan. Dia itu kalau saya tidak salah sekretaris PSMS Medan. Sekretaris Umum PSMS Medan, iya, Sekum. Dan dia bilang, Suhu. Iya, betul. Saya telepon tengah malam ini apa? Saya bilang, ada apa ini? Saya kaget ini kau telepon malam-malam ini. Saya hanya bilang, Horas. Saya tanya, bagaimana PSMS? Dia bilang, ini, kita izin ini, mau pinjam dulu Ferdinand Sinaga. Saya bilang, loh, salah itu, saya ini sama dengan penonton aja ini, tidak ada apa-apa. Tapi tidak, saya kan harus izin. Saya terus tanya, PSM Ferdinand Sinaga kan itu kan pemain PSM. Iya. Yang mana dia? Di mana dia? Sudah bicara? Dia bilang ini ada di samping saya. Saya bisa bicara. Saya bicara dengan Ferdinand. Saya sempat bicara. Saya bilang kenapa? Dia bilang ya jalan-jalan ke sini seperti yang dibilang tadi Pak Sule. Ketemu ya, kaulah orang Medan, ya kan? Saya ganggui siapa Pak Julius. PSMS Medan. Mana? Kapan bangkit lagi? Nggak rame kalau nggak ketemu PSM itu. Betul. Ini PSM dengan PSMS Medan itu memang rival abadi, tetapi kalau dia tidak ketemu itu kan sulit juga untuk kita katakan rival abadi. Dirindukan Pak Sam ya? Kita mau pinjam ini Ferdinand Sinaga. Saya hanya ketawa saja sebelum minta izin sama ini. Tapi terlepas dari situ, apakah Ferdinand ini Sinaga ini mau pindah atau tidak atau bagaimana? Saya tidak tahu Yang saya katakan tadi bahwa seorang profesional itu dia punya etika kan? Dia punya jiwa kompetitif. Dia punya ini. Dia harus jaga dia punya reputasi. Reputasi itu bukan hanya dari skill. Bagaimana dia cetak bola, bagaimana kehebatan orang. Reputasi itu pasti dilihat juga dari etikanya kan. Kepribadiannya Pak Sam ya. Kepribadiannya itu harus ditahu. Nah kalau seperti ini kan, tapi saya pribadi, kalau ada pemain yang sudah setengah-setengah dengan kita, PSM kan dari dulu begitu. Yang hebat datang, dia pergi juara juga. Yang hebat datang, dia pergi juara juga. Mulai tidak hebat, begitu dia hebat, dia pergi. Tetap banyak kader-kader yang ada di sini. Jadi saya rasa kita tidak usah terlalu meratapi. Itu banyak itu. Ferdinand Sinaga lagi akan muncul kan. Pemain-pemain muda juga Pak Sam ya. Ferdinand ini pasti orang yang punya etika. Dia tidak mungkin mau pergi begitu saja. Apalagi dia sudah punya darah istrinya. Istrinya orang Manado. Iya Manado ya. Oke, iya Manado. Saya ada pembahasan yang soal pemain muda tadi yang Kak Arif singgung. Oh iya. Silakan, Om Sam lanjut dulu. Pak Sam, lanjut soal Ferdinand tadi. Waktu ditelepon dia bicara apa Pak Sam? Karena waktu kita konfirmasi tidak menjawab Pak Sam. Saya bicara. Dia lagi makan, lagi ini dengan pengurus apa semua kan. Saya kan Sinaga kan itu kan gayanya sudah bukan gaya Medan, gaya Makassar. Makassar banget sudah. Makassar banget. Kemudian logatnya apa semua sudah gaya Makassar kan. Bahkan dia pernah bilang bahwa dia mau akhiri dia punya ini kan di Makassar. Karir pemain, iya. Ya memang Ferdinand ini kan tipikalnya semusim pindah. Tapi dia di PSM paling lama ini. Iya dia lama. 4 musim. Iya. 4 musim. Di PSM ya. Iya. Dia suka karakternya. Dan oleh karena itu kita juga senang karakternya Ferdinand. Kalau dia main kan, pantang menyerahnya, kemudian kelihatan betul-betul dia Makassar, betul dia, ya kan? Betul. Tidak mau kalah. Nah, ini yang kita ini. Makanya saya tidak terlalu yakin bahwa dia akan pindah, apalagi dia katakan bahwa dia datang mau nengok keluarga. Saya tidak tanya bahwa istri atau tidak kan. Sepertinya istrinya masih di Makassar kayaknya Pak Sam. Saya sepertinya punya pandangan yang begini, mungkin agak beda kalau menurut saya. Silakan Sule. Mungkin seorang Ferdinand Sinaga ini karena
jiwa kompetitifnya yang sangat tinggi. Karena saya tahu banget ini anak ini. Orangnya kalau nggak main aja langsung bagaimana gitu. Ini kan di amandemen regulasi kita Liga 1 ini kan ada perubahan regulasi bahwa tidak ada tim yang degradasi. Iya, tidak ada promosi juga ya? Iya, ada promosi dari Liga 2. Oh, ada promosi? Ya, hanya 2 klub. Ya. Jadi kemungkinan Ferdinand Sinaga mau mencari sesuatu yang beda. Wah, kalau saya tidak ada motivasi misalnya untuk karena tidak ada degradasi ya mungkin orang akan merasa nyaman semua ya. Santai-santai aja main. Tapi kemungkinan dia di PSMS Medan diberi target kita mau ke Liga 1 dia mungkin merasa tertantang ya. Apalagi ya memang dia sendiri pernah ngomong-ngomong bahwa dia itu berdarah Batak. Tapi tidak pernah sekalipun dia bermain untuk tim besar asal Batak PSMS Medan. Ya, meskipun dia kelahiran Bengkulu, tapi memang farmnya kan Sinaga. Dia melalang buana kemana-mana, tapi belum pernah sekalipun dia main untuk PSMS Medan. Pernah dia main untuk tim Sumatera, tapi ke Sriwijaya FC, bukan ke PSMS Medan. Betul. Ya, tapi di luar itu ya mungkin saya yakin bahwa Ferdinand Sinaga yang tahu, kemudian mungkin Pak Api ya sebagai CEO yang dia tempati untuk pamit tahu, dan Pak Api ya merespon dengan baik, memberi izin. Iya, dan dari supporter sempat dia pamitan juga dengan para supporter PSM bahwa dia mengatakan janji akan kembali katanya ini. Ya ini kan pergi untuk kembali. Iya. Ya benar ini ya. Dan seperti saya katakan, dia itu jiwa Makassarnya tinggi sekali ya. Kemudian jiwa kompetitifnya sebagai orang profesional seperti yang disebutkan tadi Pak Sule, dia tidak pernah main di PSMS Medan. Iya. Jadi ada cerita ini, ada pemain Inggris. Iya, wah seru ini kalau begini nih. Namanya Kevin Keegan. Kevin Keegan. Legenda Liverpool. Legenda Liverpool. Ya. Nah, ketika itu dia main di Inggris, ya kan? Dia main di Inggris. Divisi 2 pun tidak ada yang mau terima. Wah. Iya. Karena orangnya kecil, kemudian tidak ada kelihatan. Kurus memang. Dan dikatakan bahwa kau seperti tikus kecil. Iya. Tetapi itu yang menentang dia punya hatinya ya, Pak Sam. Jiwanya. Dia masuk di Bayern Munchen, mungkin di sana langsung di ini kan. Dan ternyata setelah di sana, dia kalau saya tidak salah 2 kali kah 3 kali jadi pemain terbaik Eropa kan? Iya. Kan ini Kevin Keegan. Iya. Nah, seperti kisahnya si Ferdinand ini. Dan ketika di akhir-akhir prestasinya seperti ini, umurnya sudah menjelang usur dan pas Piala Dunia tahun berapa itu yang terakhir dia tampil, itu dipanggil pulang ke Inggris. Dia katakan, saya tidak mau pulang, saya ini tikus besar sekarang. Kan? Karena itu bebannya yang dia bawa. Ya kan? Nah setelah itu dipanggil pulanglah kau ini karena kita mau ikut Piala Dunia tahun berapa, ya kan? Yang saya tidak tahu tahun berapa, masih bangkit. 1990 mungkin Pak Sam? Ya, 96 kali ya? Ya. 90 ya? Ya. 90. 90. Ya. Jadi dia tidak mau datang kalau tidak mau pulang. Oke, Pak Sam, kayaknya terganggu jaringan ini. Oke, terkait bahasan Ferdinand Sinaga, kita mungkin tadi menarik dengan apa komentarnya Sule tadi ya, terkait dengan kemungkinan kalau tidak ada Ferdinand Sinaga, ya boleh jadi PSM akan memunculkan pemain-pemain muda untuk mengisi. Iya betul, Pak Sam Jajir sudah mengatakan, ada datang dan pergi, PSM tetap nama besar, kan ya, tetap akan memunculkan pemain-pemain yang juga tidak orang kalau besar datang main di PSM. Betul. Banyak dulu, Nyawang, dia sudah sujud, datang di sini, naik. Iya. Sakti, Kunario, semua datang di sini. Aji Santoso, semua datang di sini. Banyak.
Karena PSM itu ibarat pabrik itu pabrik yang memang sudah hebat itu. Komponen-komponennya lengkap itu di situ. Iya, nama besar yang membuat semua pemain ingin bermain tuh PSM. Semua orang cita-cita mau main dengan PSM. Oke. Terkait dengan pemain muda nanti mungkin Bro Sule ada. Ya oke. Jadi saya situ. ini mungkin yang pertama kali saya sampaikan, bahkan berkaitan dengan tugas saya sebagai media officer. Hal ini pun mungkin belum banyak diketahui oleh teman-teman wartawan. Jadi ini saya sampaikan untuk teman-teman Tribuners lah, spesial. Iya. Wah, terima kasih banyak ini sudah dapatkan kabar spesial ini. Jadi khusus. Dalam amandemen regulasi kita di Liga 1 musim 2020 ini, ya konsekuensi dari kita melanjutkan sepak bola di tengah pandemi bahwa yang pertama tadi itu ada beberapa hal yang penting. Yang pertama itu tidak ada tim yang degradasi. Jadi 18 klub yang ada di musim Liga 1 2020 ini tetap berhak mengikuti Liga 1 musim 2021 yang akan datang, karena tidak ada yang degradasi. Kecuali dari begitupun Liga 2 ya. Liga 2 juga tidak akan ada yang degradasi, tapi akan ada yang promosi. Kabarnya sih 2 tim yang akan promosi ke Liga 1. Nanti bukan 18, 20. 20 tim, iya. Iya, betul, 20 tim. Ya, jadi musim depan akan cukup padat lagi. Tapi begitulah konsekuensinya. Kemudian amandemen regulasi yang lainnya adalah pergantian pemain nanti itu menjadi 5. Oh, seperti Eropa juga ya? Ya, bukan lagi 3 tapi menjadi 5. Kemudian ada kewajiban tiap tim dalam setiap pertandingan itu untuk memainkan pemain usia 20. U20, under 20. Dengan sistem award and punishment. Jadi kalau kita memainkan 2 pemain U20 dalam pertandingan itu ada award-nya, kalau tidak ada punishment-nya. Nah, jadi ada itu reward, ada reward dan punishment-nya, ya. Itu mungkin informasi penting yang teman-teman Tribuners yang kalau mendengar sore hari ini, ya teman-teman Tribuners lah yang pertama mendengarnya. Bahkan teman-teman wartawan sendiri yang ini belum saya sampaikan. Begitu. Terus berapa pemain kalau yang under 20 itu yang akan dimainkan sesuai dengan tadi itu? Harus 2 pemain per pertandingan dengan dia sistem yoyo. Sistem yoyo itu misalnya, jadi dalam setiap satu pertandingan itu kita harus memainkan 2 pemain U20 dengan kita mengambil di stok pemain muda kita. Di pertandingan lainnya, 2 pemain ini bisa kita turunkan lagi ke tim muda, dan kita bisa di pertandingan berikutnya kita bisa mengambil 2 pemain U20 lagi di tim muda kita. Istilahnya yoyo ya. Jadi bisa untuk senior, bisa untuk under 20 juga ya. Ini kayaknya Om Sam angkat tangan. Sepertinya ada yang mau disampaikan. Oke, silakan Pak Sam menanggapinya. Regulasi ini Pak Sam. Kita memberdayakan pemain-pemain muda kan? Iya. Terkait bagaimana memberikan pengalaman, mungkin ada kaitannya juga dengan Piala Dunia U20 kan? Iya. Iya, betul Om Sam. Nah, sekarang yang perlu kita tahu, terkadang ini pemain-pemain yang U20 dia itu jarang dikasih kesempatan mulai dari babak pertama sampai terakhir, ya kan? Kadang-kala dia dimainkan 5 menit terakhir, 10 menit terakhir. Nah ini kan tidak ada ininya kan? Nah betul. Ini yang saya harus supaya pemain-pemain muda kita ini beranikan kasih main dari awal dia kan. Jangan nanti hanya main diganti lagi atau dia main. Karena begini, terkadang pelatih juga sebagai kita mau menjaga reputasi kan, kita kan harus pasang orang pemain yang punya pengalaman, yang punya kualitas kan. Sementara pemain muda kan kadang-kadang kan hanya diberikan semacam satu pelengkap. Nah ini harus memang ditekankan di sini bahwa pemain muda itu kalau mau maju ya, jangan dilihat bahwa ini U20, ya kan? Ini adalah pemain yang punya kualitas yang memang layak untuk dipasang, untuk main. Karena kalau dibilang hanya sebagai pelengkap saja, karena ini pemain muda, karena kewajiban regulasi daripada PSSI harus dipasang, itu kan tidak bagus.
Ya kan, jadi jadikan dia bahwa dia memang layak untuk main dan jangan main hanya 5 menit, 10 menit terakhir kan. Iya. Terkait dengan Ferdinand, pasti dia ragu-ragu juga nih, karena kalau ada Ferdinand yang selama ini kita lihat kadang-kala dia bermain kan di terakhir-terakhir kan. Betul. Di babak-babak kedua atau kalau mau terakhir. 20 menit terakhir lah ya. Kalau saya tinggal di PSM ini, apalagi tidak ada degradasi, pasti akan saya duduk manis di pinggir lapangan. Di bangku cadangan begitu Pak Sam ya, mungkin salah satu pertimbangan. Baguslah kalau dia pindah di Medan di sana kan, supaya dia tetap asa dia punya kualitas. Karena orang yang berumur seperti ini kalau tidak continue, tidak terbiasa, pasti akan sujud dia punya otot, fisik. Iya. Ini dia harus jaga betul. Nah itu yang saya katakan tadi, ya seorang orang yang profesional ya, mau pergi, mau tinggal, mau apa ya, lepas saja dia. Karena pasti dia akan jaga dirinya kan. Tetap juga kan, Ferdinand ada di Medan, ya, tetap juga sebagai mantan pemain PSM. Atau masih status pemain PSM ya, masih, tapi dipinjamkan. Dia pergi untuk kembali. Menjaga nama PSM. Iya, betul. Alah, Pak Sam? Ya. Masih ada hilang. Oke. Saya pikir kalau terkait dengan pemain muda dan aturan regulasi ini ya, kita kembali pada ISC 2016 ya Om Sule ya, Bro Sule. Iya betul. Di situ kan beberapa pemain U21 Sule ya yang diwajibkan untuk tampil. Makanya lahirlah seperti Asnawi, lahirlah seperti Arfan yang hari ini menjadi salah satu pemain yang layak untuk menjadi pemain inti. Jadi regulasi ini sebetulnya sangat bermanfaat juga untuk pemain-pemain muda saya pikir ya. Iya betul. Kalau untuk pemain mudanya PSM sendiri stoknya berapa orang Bro Sule? Kita punya yang sudah booming musim lalu, Rizky Eka ya. Kemudian ada Aji Kurniawan. Betul. Kalau Asnawi dengan Firza kan udah, kita nggak usah cerita mereka berdua lagi, udah langganan timnas ya. Nah di posisi bawah Mistar ada Reza Arya Pratama. Saya pikir ya nama-nama ini layak lah nanti untuk lebih diberi kesempatan. Apalagi kemungkinan juga kalau seperti kelasnya Asnawi atau Firza tadi ya, Firza boleh jadi dipanggil lagi timnas mungkin. Ini ada bocoran lagi buat Tribuners. Iya kan? Ada bocoran lagi buat Tribuners ya. Betul, ada panggilan kayaknya untuk timnas itu. Boleh dibocorkan lagi nih Bro Sule. Ya, jadi ada 4 pemain kita yang dipanggil untuk persiapan TC ya. TC kualifikasi Piala Dunia putaran kedua untuk lawan Vietnam, kemudian Thailand dan Uni Emirat Arab gitu. Kita 4 pemain kita dipanggil, 1 penjaga gawang Miswar, kemudian Miswar Saputra. Iya, kemudian Asnawi Mangku Alam, kemudian M Arfan, dan yang satu lagi pemain muda kita itu Yakob Sayuri. Oh, yang pemain musim lalu dari Barito itu ya? Iya, betul ya. Wah. Kalau Firza belum tidak masuk pemanggilan, mungkin karena kualitasnya udah tahu lah sama Sintayong. Betul. Ya, dia mungkin mau dicoba pemain yang baru ini, terutama 2 ini, si Yakob dengan Miswar. Arfan ya. Arfan juga ya. Betul. Artinya kan siapa tahu mereka memang menjadi salah satu pemain yang sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh. Kalau Arfan kan udah di era Luis Milla pernah dipanggil ya. Jadi saya yakin sudah terekam mungkin di memorinya Sintayong bagaimana pemain ini. Oke. Kalau Pak Sam pandangannya dengan itu tadi pemanggilan pemain PSM untuk training center timnasnya yang dilatih oleh Sintayong. Pandangan tak boleh Pak Sam? Kebanggaan satu klub, Pak. Iya. Kebanggaan pemain bola itu ketika dipanggil di PSSI. Dan itu juga termasuk masyarakat Sulawesi Selatan, terkhusus Makassar. Karena selama ini kita lihat bahwa pemain-pemain usia muda ketika bertanding tim nasional itu biasa hanya ada beberapa kan? Iya. Oleh karena itu pemain muda ini yang kalau kita miliki
kita harus konsisten karena pemain muda itu kan labil. Iya. Kalau kita tidak sabar, kadangkala kita yang bina, begitu dia pindah di sana dia bagus karena memang dia berfluktuasi, ya kan? Iya betul. Turun naik grafiknya Pak Sam ya. Karena ini kan pemain muda seperti ini kan yang pertama dia harus jaga bagaimana dia punya pemahaman tentang gaya permainan, kemudian bagaimana peningkatan dia punya skill, kemudian bagaimana beradaptasi. Ini kan memerlukan waktu ini. Saya kasih contoh. Seperti Asnawi dulu kan dia pergi ke Balikpapan, dia ini. Iya, betul. Ya kan? Kenapa? Karena waktu dia di PSM kadang-kadang tidak diperhatikan pada waktu itu. Betul. Nanti setelah dia ke PON, kemudian kembali, kemudian dijadikan ini, itu bisa dia ini. Itu satu. Yang kedua, kita lihat Nur Hidayat. Iya, betul. Iya, betul. Dia sudah datang di sini, tapi kita tidak sabar bagaimana menjaganya dia. Akhirnya dia pindah, bahkan dia jadi kaptennya 19 tahun kan? Iya, betul. Jadi ini, apalagi tadi disebutkan ada 4, sabarlah kita ini, jaga ini. Karena kalau kesabaran itu adalah kemenangan, kesabaran itu adalah keberhasilan, ya kan? Kalau kita sabar, masa enggak bisa? Ya kan? Betul. Jadi, kemudian yang ketiga, pemain muda yang dipasang, jangan dikatakan bahwa untuk memenuhi regulasi, jangan. Iya, betul. Karena dia secara psikologis, pasti dia bilang, saya hanya pelengkap ini, seandainya dalam regulasi saya tidak main. Ya kan? Betul. Ini punya kualitas, harus main. Makanya si Asnawi kan sekarang kan tidak dia lagi pemain muda, dia pemain ini kan. Betul. Dia adalah pemain inti. Pemain inti. Jadi tidak diragukan nih. Saya memohon kepada manajemen atau pelatih pemain under 20 ini janganlah dipasang hanya 5 menit terakhir, kalau perlu dari awal. Kemudian berikan dia kepercayaan bahwa kau ini orang yang layak memang di posisi itu. Ya kan? Jangan hanya sekedar atau kita dari sini sepakat saja kita bertiga, paling tidak sepakat jangan sebut pemain muda. Ya, cocok itu. Pemain itu. under 20 ya, under 20 statusnya under 20 bukan pemain muda. Bilang under 20. Jangan. Di Inggris kan ada, bahkan ada pemain 16 tahun, 17 tahun kan. Iya betul. Tidak itu mengatakan bahwa saya punya tim yang akan turun umur 16 tahun, 17 tidak. Hanya wartawan yang mainkan itu berita. Tapi tim tidak boleh itu mengatakan bahwa ini ada pemain ini umur sekian mau dipasang sebentar. Memang tidak layak dia. Betul. Ya kan? Supaya secara kepercayaan diri pemain ini itu betul. Umur sekian ini sudah bisa bermain. Bukan ini buat teman-teman wartawan lah kalau begitu. Ya. Betul. Tolong hapus saja Tribun ini ini hapus saja penyebutan pemain muda. Betul. Yang pemain yang masuk di tim itu 11 untuk 1 untuk 11 itu adalah kualitas. Betul. Tidak ada boleh dibilang pemain tua, pemain itu tidak boleh. Betul. Dia memang starting level. Iya. Kak Arif ketawa-ketawa ini Om Sam. Karena kita melihat kalau di Eropa Pak Sam kan tidak pernah yang disebut pemain muda. Seperti kita melihat seperti Marcus Rashford di MU. Dari usia 17 dia sudah dikasih starter memang. Dia. Dan seperti kita tahu, betul. Tidak ada penyebutan pemain muda. Kita tahu ini seperti oleh Gunnar Solskjaer dimainkan pemain-pemain dengan usia masih 17 tahun, 18 tahun. Ada pemainnya MU itu yang baru Mason Greenwood ya. Wah, itu yang Mason Greenwood, betul. Itu yang lagi booming banget. Baru 17 tahun tapi sudah luar biasa bermainnya. Atau di Barcelona ada Ansu Fati yang baru 17 tahun juga kan? Iya. Dan tidak pernah disebut orang Eropa mengatakan itu pemain muda. Young player. Enggak. Iya, betul. Hanya dibilang pemain yang sudah layak bermain di tim ini. Dan itu pasti kebanggaannya buat dia. Ya kan? Jangan nanti nanti kau sabar saya dulu karena kau masih muda. Nggak tahu, sudah tua juga tidak dipasang. Sudah ada catatan saya ini Pak Sam dari Suhu ini bahwa jangan menyebut pemain muda lagi. Bahwa mereka memang sudah pantas memang untuk tampil sebagai starting 11. Karena umur muda itu
dia bisa tumbuh dan berkembang dan berhasil itu karena lingkungan. Iya. Ya, ke lingkungan. Lingkungannya tadi Om Sam singgung soal PON ya. Bicara tadi sempat dengan PON. Saya betul-betul baru melihat kualitas pemain kita itu yang akhirnya keluar dari PSM yang katanya jarang dapat kesempatan. Kemudian mereka berkumpul di tim PON Sulsel yang ke final ya, Om ya? Iya, siapa dulu pelatihnya dong? Iya, makanya ini pelatihnya Om Sam ini. Luar biasa. Kita di situ hanya kalah adu penalti, dan kalau adu penalti itu sudah istilahnya sudah garis Tuhan lah, sudah tidak bisa ini kita mau bicara apa lagi. Tuan rumah dilawan itu kan, iya. Ya, apalagi kita lihat materi kita di situ Asnawi, Nur Hidayat, Saldi, siapa lagi? Iya, Saiful ya. Saiful, kiper ya. Adi Setiawan. Ini PSM itu kan ada. Iya, anak-anak muda. Saya tidak sebut pemain muda, anak-anak muda yang kurang mendapat kesempatan di PSM akhirnya keluar, dikumpulkan oleh Coach Sam ini, Om Sam. Gila. Saya yakin kalau kita kapan-kapan Kak Arif, kalau kita punya uang lebih, kita kumpulkan pemain-pemain ini. Nanti yang latih biar Om Sam bisa lah berlatih di Liga 1. Dalam ilmu kita. Cocoknya hanya diskusi-diskusi seperti ini kan. Tidak, saya yakin kalau Pak Sam itu sentuhannya masih bagus, masih sentuhan emas. Kita harus akui prestasi di PON itu, PON Jabar itu. Kita sampai ke final. Dan belum pernah ya perasaan ya kita sampai ke final. Belum. Pencapaian terbaik itu Pak Sam ya, PON dari tim Sulsel ya bisa mencapai final. Di Papua juara. Pernah juara? Papua, mudah-mudahan nanti di Papua juara. Amin. Tadi pernah di Papua juara, di Papua insya Allah ini ya. Amin. Insya Siapa rencananya tim pelatihnya, Om Sam? Ini kalau bukan Pak Arif dengan Pak Sule yang panggil ini, saya tidak muncul ini. Oke, kita akan gulirkan lagi nih, termasuk untuk tim sepak bola PON ya. Tapi kan ya mudah-mudahan ada Om Sam lagi di situ yang terlibat lah. Saya sudah sempat undang itu hari Pak Kadis ya, terkait dengan persiapan PON yang diundur 1 tahun memang kan, jadi persiapannya akan menjadi semakin panjang. Mudah-mudahan nanti kita bisa gagas lagi terkait dengan kesiapan pandemi itu. Kan? Iya, betul. Oke, terasa waktu kita, karena kita berbincang dengan suhu sepak bola ya ini, dan juga media official PSM, tidak terasa sudah 1,5 jam saya ini berbincang-bincang ini. Dan ini sudah terasa, iya. Kira-kira ternyata sudah jam 6:04 ini. Waktu Indonesia Tengah. Iya betul Pak Sam. Ya, dan sepertinya bincang bola virtual kita ini bagi para Tribuners sepertinya akan kita akhiri karena waktu yang sudah sangat terbatas, dan juga kesempatan kita akan lanjutkan ya bincang-bincang pada seri berikutnya. Sekian. Sebelum saya ucapkan terima kasih banyak kepada Coach Samsudin Umar ya, yang luar biasa bisa menemani diskusi kita. Buat seluruh supporter dan Tribun. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Sam. Luar biasa memang pencerahannya ya untuk sepak bola. Dan juga terima kasih banyak untuk Bro Sule. Siap. Suleman Abdul Karim. Nah, ini media official PSM, termasuk juga ada bagaimana konfirmasi terkait dengan minta maaf. Terkait dengan Ferdinand Sinaga, terkait dengan pemain muda, regulasi yang tidak boleh pemain muda lagi, tidak boleh sebut pemain muda. Yang player tidak boleh juga ya. Tidak boleh juga. Oke. Kita harus catat itu bahwa kita menggunakan itu pemain berkualitas. Anak-anak muda di PSM begitu mungkin ya. Oke, anak-anak muda di PSM. Oke, dan sekiranya mudah-mudahan bincang kita ini memberi manfaat dan juga pencerahan bagaimana terkait regulasi-regulasi tadi Liga 1 yang juga diketahui Bro Sule, itu ya saya pikir juga informasi yang sangat fresh ya, mudah-mudahan memberi manfaat dan memberi kita pencerahan. Terima kasih banyak, dan juga para Tribuners yang sudah menyaksikan bincang virtual kita pada sore hari ini. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, salam olahraga.
Ewa ko PSM. Ewa ko PSM. Ewa ko PSM.